Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita bahas topik yang ketiga, yaitu persamaan trigonometri. Untuk mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri, yang penting kamu ingat 3 hal ini atau 3 rumus ini, yaitu yang pertama rumus untuk persamaan sinus, yaitu ada 2 ya, x1, x2, keduanya harus dicari. Yang pertama alfa plus k kali 360, yang kedua 180 derajat min alfa. Ini kata kuncinya tuh yang ini nih. Pertama alfa, kedua 180 derajat min alfa, itu untuk sinus. Sedangkan untuk kosinus, yang pertama itu adalah alfa, yang kedua min alfa gitu. Kemudian yang ketiga untuk tangen itu yang paling istimewa itu di sini alfa plus k kali 180 derajat begitu. Apabila nanti opsinya dalam bentuk pi, maka tinggal diganti saja 360 derajat itu dengan 2pi dan 180 derajat itu dengan pi begitu. Langsung saja ke soal nomor 8 ya. Di sini ada persamaan tangen, berarti nanti kita akan gunakan rumus yang nomor 3. Pertama-tama di sini kita lihat dulu persamaannya. Persamaan yang lazim itu kan tangen x sama dengan tangen alfa gitu ya. Nah, berarti kita perlu mengubah yang ruas kanan ini jadi tangen berapa agar nanti bisa kita gunakan rumusnya yang ini nih. Oke, langsung saja. Tangen yang akar 3, kita ingat-ingat tangen yang akar 3 itu adalah tangen 60 derajat. Tapi karena dia nilainya negatif, berarti kita cari di kuadran mana tangen yang nilainya itu negatif. Contohnya di kuadran 2. Nah, tadi 60 derajat itu kalau di kuadran 2 itu sama saja dengan 180 dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Sehingga soalnya bisa kita ubah menjadi tangen setengah x sama dengan tangen 120 derajat. Seperti itu. Baru kita gunakan rumusnya, yaitu x sama dengan alfa. Alfanya yang mana? Alfanya ini 120 derajat. Oh maaf, karena di ruas kiri itu bukan x tapi setengah x, berarti di sini kita tulisnya juga setengah x. Begitu ya. Setengah x sama dengan 120 derajat ditambah k kali 180 derajat. Agar menjadi x kedua ruas kita kalikan dengan 2. Ruas kiri jadi x, ruas kanan 240 derajat plus k kali 360 derajat. Tinggal kita masukkan satu persatu nilai k-nya agar nanti hasil x-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Kalau k-nya 0, ketika k-nya 0, x-nya adalah 240 derajat. Kalau k-nya 1 nanti udah lebih dari 360, jadi tidak memenuhi, sehingga nilai x yang memenuhi itu hanya 240 derajat. Seperti itu. Tadi ingat ya, kalau ruas kanannya itu masih belum berupa trigonometri, kamu ubah dulu gitu. Terus kalau negatif ya kamu cari di kuadran mana dia itu negatif. Kalau tangen kan bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 4. Kalau sinus itu 3, 4. Kalau kosinus di kuadran 2 atau 3. Begitu, tinggal kamu ubah saja. Kemudian yang nomor 9. Ini soal agak aneh ya, karena di sini derajat tapi nanti opsinya itu dalam bentuk pi. Jadi kita bisa menggunakan cara yang derajat-derajat ini kita ubah ke dalam bentuk pi dulu baru dikerjakan, atau kita kerjakan dalam bentuk derajat baru nanti hasilnya kita ubah ke dalam bentuk pi. Tapi guru sekarang ingin mengubah dulu derajatnya ke dalam bentuk pi. 120 derajat itu berapa pi? Tinggal dibagi 180 derajat. Jadinya sama-sama dibagi 6 itu 2/3 pi gitu ya. Sehingga cos 4x sama dengan cos
2/3P begitu. Terus kita cari dari X yang pertama, X1 sama dengan alfanya 2/3P plus K kali 2P. Karena ini ada angka 4-nya, di sini beri angka 4X1. Agar 4-nya hilang, berarti kedua ruas dibagi dengan 4. Jadinya X1 sama dengan 2/3 kali 4 itu 12. Pi ditambah, aduh ini susah sekali nulisnya, bentar ya. Dua per 12Pi ditambah K kali 2/4. Begitu. Kenapa 2/4? Karena tadi dibagi 4 semuanya. Nah, terus setelah itu kita samakan sebelah sini, ini agar jadi 12 ya, dikalikan 3, atas juga kali 3, sehingga X1 sama dengan 2/12 Pi ditambah K kali 6/12 Pi. Baru kita masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya dari yang 0, berarti kalau K-nya 0, aduh ini pensilnya juga bermasalah, nggak apa-apa ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 2/12. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 8/12 gitu. Kalau X-nya 2, 12 tambah 2 udah 14. 14/12 itu udah lebih dari Pi. Nggak boleh, ini batasnya cuma dari 0 sampai Pi saja. Berarti hanya 2 yang memenuhi. Ini Pi. Terus kita harus cari lagi dari yang X2. X2 itu kalau untuk kosinus itu kan rumusnya min alfa, berarti di sininya min 2/3 Pi plus K kali 2Pi. Jangan lupa di sini ada angka 4-nya. Begitu. Terus semuanya dibagi 4 ya, jadinya X2 sama dengan, ini mirip yang tadi ya, min 2/12 Pi plus K kali 2/4 Pi, samakan penyebutnya, jadinya X2 sama dengan min 2/12 Pi plus K kali 6/12 Pi. Begitu. Kalau K-nya 0, nanti X-nya negatif, jangan. Sekarang K-nya 1. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 1 kali 6, 6 dikurangi 2, 4. Berarti 4/12 Pi. Kalau K-nya 2, X-nya berapa? 2 kali 6, 12. 12 dikurangi 2, 10. 10/12 Pi. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 2/12 Pi, ini yang pertama ini ya, itu adalah 1/6 Pi. Berarti ini yang opsi yang A itu jangan dipilih, karena nggak ada 1/6. Yang D juga jangan, yang E juga jangan. Begitu. Terus 8/12 Pi, berarti 2/3. 2/3 Pi. Nah, mana yang 2/3 Pi? Yang ini. Berarti kemungkinan besar yang C gitu. Sebenarnya kamu mengerjakan sampai sini juga kalau kepepet gitu ya udah bisa ketemu jawabannya. Tapi kita cocokkan aja semuanya. Yang ketiga 4/12 berarti 1/3. Nah, kan yang ini yang C berarti benar 1/3 Pi sama 5/6 Pi. Begitu. Jadi kadang-kadang ada soal yang kamu itu tidak harus mengerjakannya sampai akhir. Ini kalau soal pilihan ganda loh ya. Tidak harus mengerjakannya sampai akhir, tapi kamu bisa menebak jawaban mana yang benar. Begitu. Lanjut lagi, ini yang terakhir, yaitu kalau ada
soal beda jenis nih, ada cos ada sin, terus yang satu 2x yang satu x. Nah ini kamu perlu mengubahnya. Mana yang bisa diubah? Yang bisa diubah itu adalah yang sudut ganda, yaitu yang cos 2x. Ingat, cos 2x bisa diubah jadi 3. Yang pertama, cos 2x bisa jadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Terus cos 2x bisa kamu ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x, dan cos 2x itu bisa diubah jadi 2 cos kuadrat x min 1. Mana yang digunakan itu tergantung yang kita butuhkan. Contohnya pada soal ini temannya adalah sin. Tujuannya kita mengubah adalah agar bisa sama dengan temannya. Jadi nanti kita ubah ke dalam bentuk yang mengandung sin juga, yaitu yang bentuk kedua gitu. Jadi nanti cos 2x kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x, 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian ditambah ini sin x sama dengan 2. Begitu. Terus kita bawa ke ruas kiri semua. Kita urutkan dari yang pangkatnya tertinggi. Min 2 sin kuadrat x ditambah sin x. 2 ke sini itu jadi min 2. 1 dikurangi 2 jadinya min 1. Kita kalikan semuanya dengan negatif. Jadinya 2 sin kuadrat x dikurangi sin x ditambah 1 sama dengan 0. Kalau sudah sama seperti ini, kita bisa memisalkan. Misal sin x kita jadikan p. Jadi nanti persamaannya berubah menjadi 2p kuadrat dikurangi p ditambah 1. Aduh, ini makin gak karu-karuan, pensilnya belum dicas. Maaf ya, semoga tetap bisa dimengerti. Dikurangi p ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya, seperti ini. 2p kalau dikalikan itu sama dengan 2 dijumlahkan min 1 ya, berarti pasti ada unsur 2 dan 1-nya. Tinggal kita lihat tengah-tengah itu 2 dan 1, tengah-tengahnya negatif, berarti ini yang negatif. Terus kita cari nilai P. P-nya itu adalah 1 atau P-nya itu min setengah. Begitu. Nah, ini belum selesai. Tadi ingat lagi, P itu adalah sin X. Kita cari yang kalau sin X-nya 1, berarti X-nya berapa saja? Ternyata berapa? 90 derajat. Apakah ada yang lain? Kayaknya enggak ada deh. Terus kalau sin X-nya itu min setengah, X-nya berapa aja? Ingat, setengah itu kan 30 derajat. Nah, yang negatif itu di kuadran 3 dan 4 untuk nilai sin. Berarti 30 derajat di kuadran 3 itu 180 ditambah 30. Berarti 210. Dan juga 360 dikurangi 30, 330. Tinggal kita ubah ke bentuk pi. Dari yang mana dulu nih? Yang 90 derajat itu kan setengah pi. Berarti yang ada setengah pi-nya. Oh, ini jangan dipilih, yang D jangan dipilih. Terus 210. Carinya gimana? Ya 210 dibagi 180, sama-sama bagi 3 jadi 7. Ntar nih coret, bagi 3 7 per 6 pi. Mana yang ada 7 per 6 pi? A nya gak ada, B nya gak ada, C nya gak ada. Berarti kayaknya yang E. Tapi untuk cross check kita kerjakan juga yang ini. 330 dibagi 180 derajat.
bagi 3 itu 11, bagi 3 6, 11/6. Berarti cocok yang jawabannya gitu ya. Nah kemudian kalau ada soal yang 11 ininya, misal ini kan temennya itu sin, tapi kalau misal ada soal kok cos 2x plus cos x sama dengan 2, berarti nanti cos 2x ini kamu ubah jadi yang mana? Harus diubah sesuai temennya ini, temennya cos ya, diubah jadi cos, jadi nanti diubahnya menjadi seperti ini gitu ya. Silakan kalian coba sendiri untuk soal yang sama, tapi kamu ubah soalnya di sini jadi ditambah cos x untuk latihan. Demikian yang kita bahas kali ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.